Ini ex-dirut ASDP Ira Puspadewi masih berada di tahanan KPK usai divonis setengah tahun penjara terkait korupsi kerjasama ASDP dan PT Jembatan Nusantara. Surat rehabilitasi Ira dan ex-jajaran petinggi ASDP belum kunjung tiba di KPK dari istana. Tiga ex-petinggi PT ASDP, Ira Puspadewi, Hari Muhammad Adi Caksono, dan Muhammad Yusuf Hadi divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 November lalu dalam kasus korupsi kerjasama ASDP dan PT Jembatan Nusantara. Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Hari Muhammad Adi Caksono, masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Namun Presiden Prabowo Subianto bereaksi. Dengan alasan mendengar aspirasi masyarakat, istana memberikan rehabilitasi untuk memulihkan harkat dan martabat para terpidana. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. 2 hari berlalu, hari ini 27 November, batas waktu menyikapi putusan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah habis. Akankah Ira Puspadewi dan 2 ex-petinggi PT ASDP lain keluar pintu tahanan KPK? Sampai saat ini KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari Presiden sebagai dasar untuk tindak lanjut yang KPK harus lakukan terkait dengan para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah persidangan dan sudah diputus bersalah ya pada tanggal 20 November kemarin, yang saat ini para pihak masih di rutan KPK. Ya, sehingga kami masih surat tersebut untuk kemudian bisa melaksanakan tindak lanjutnya. Kuasa hukum Ira Puspadewi, Susilo Aribowo, memperkirakan surat rehabilitasi Ira dan kawan-kawan dari Presiden akan sampai ke KPK hari ini karena Presiden menunggu batas waktu upaya hukum para terpidana habis. TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan 2 kapal pengangkut nikel yang terindikasi melakukan pelanggaran di perairan Mandiodo, Konawe Utara. Kedua kapal tersebut terdeteksi KRI Bung Hatta yang sedang berpatroli. Kapal TB Prima Mulia 06 diketahui mengangkut biji nikel milik PT Dwi Mitra Multiguna Sejahtera dengan tujuan PT IMIP Morowali. Kedua kapal yakni TB Nusantara 3303 membawa muatan nikel yang akan juga dikirim ke PT IMIP Morowali. Pihak TNI menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan kedua kapal, diantaranya penyalahgunaan ruang laut dan tidak adanya dokumen kapal maupun dokumen muatan yang sah. Sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah beroperasi tanpa melibatkan otoritas negara. Menteri Pertahanan Safri Samsudin secara tegas mengevaluasinya agar tidak menjadi ancaman kedaulatan negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP
Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkapkan bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski bandara ini dibangun dari dana sendiri, Satgas PKH menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati. Karena dikhawatirkan akan bebas keluar masuk negara tanpa adanya pengawasan ketat. Dugaan adanya bandara tanpa otoritas negara diungkap Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah dalam rangka simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Sementara itu, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tercatat dalam situs. Pemirsa, kita bahas lebih dalam bersama Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia atau APJAPI, Alvin Lee, dalam program Sindo Prime yang dipandu rekan David Silahoj berikut ini. Tidak ada izin-izin, ini tidak mungkin terselenggara penerbangannya itu. Dan juga pihak asuransi pasti juga tidak mau menanggung pesawatnya, awak pesawatnya maupun penumpang-penumpangnya. Bandar Udara IMIP Morowali ini adalah bandara resmi, sudah mendapatkan sertifikat kelaikan dari Kementerian Perhubungan, terdaftar juga, dan tentunya sudah dipublikasikan secara internasional karena bandara yang dioperasikan itu harus diumumkan secara internasional, arah runway-nya, panjang runway, lebar runway, kemudian runway direction, jam operasi, dan sebagainya. Di Indonesia, bandara ini dimasukkan dalam dua kategori. Pertama adalah bandara umum, dan dua adalah bandara khusus. Bandara khusus ini tidak melayani kepentingan umum, hanya melayani penerbangan-penerbangan yang dioperasikan oleh pemilik bandara atau penerbangan yang tidak berjadwal dioperasikan oleh pihak lain yang mempunyai perjanjian dengan pengelola bandara. Walaupun demikian, pesawat negara dalam hal ini misalnya pesawat TNI, pesawat Polri, kementerian, kemudian misalnya pesawat Presiden pun mau mendarat di sana, itu tidak perlu izin dari pengelola bandara karena itu adalah untuk kepentingan negara. Jadi secara legalitas bandara IMIP ini adalah bandara legal, statusnya adalah bandara khusus, dan hingga saat ini masih sebagai bandara domestik yang hanya melayani penerbangan dalam negeri. Dengan demikian, belum diperlukan adanya pelayanan imigrasi, pabean atau bea cukai maupun karantina. Karena kita kalau terbang misalnya dari Jakarta